Pernahkah kamu berpikir bahwa ada kebiasaan sederhana dalam gaya hidup sehari-hari yang dapat membantu kamu mengelola uang dengan lebih bijak dan bahkan meningkatkan kekayaanmu? Dalam pembahasan ini, kita akan membahas kebiasaan praktis yang mungkin terlihat seperti gaya hidup tidak punya uang, namun sebenarnya dapat membuka jalan menuju kestabilan finansial dan kesuksesan jangka panjang. Untuk tahu apa aja poin-poinnya, tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Yang pertama adalah pakaian sederhana. Pakaian sederhana itu maksudnya pakai baju yang gak mencolok atau mahal-mahal. Baju yang nyaman, tahan lama, dan gak harus bermerek terkenal. Berikut beberapa tips lebih rinci tentang pakaian sederhana. Yang pertama, pilih baju yang basic. Beli baju yang modelnya simple dan warnanya netral. Misalnya kaos polos, celana jeans biasa, atau kemeja putih. Baju-baju ini gampang dipadu padankan dan gak cepat ketinggalan zaman. Yang kedua, prioritaskan kualitas. Meski nggak bermerek mahal, pastikan baju yang dibeli itu berkualitas bagus. Bahan yang kuat dan tahan lama bikin kamu nggak perlu sering-sering beli baju baru. Yang ketiga, beli di toko diskon atau thrift shop. Banyak baju bagus di toko diskon atau thrift shop. Kamu bisa dapat baju keren dengan harga miring. Yang keempat, perhatikan perawatan baju. Jaga baju biar awet, cuci dengan cara yang benar, hindari penggunaan mesin pengering yang bisa merusak serat kain, dan setrika dengan suhu yang tepat. Yang kelima, batasi jumlah baju. Nggak perlu punya lemari penuh dengan baju. Pilih beberapa baju favorit yang bisa dipakai dalam berbagai kesempatan. Ini nggak cuma ngirit uang, tapi juga bikin hidup lebih simpel. Dengan cara-cara ini kamu bisa tetap tampil rapi dan stylish tanpa harus keluar banyak uang untuk beli pakaian. Selain itu, kamu juga bisa menghemat banyak uang yang bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih penting seperti menabung atau investasi. Kebiasaan yang kedua adalah pakai barang sampai habis. Pakai barang sampai habis itu maksudnya kamu benar-benar memanfaatkan barang yang kamu punya sampai barang itu nggak bisa dipakai lagi. Ini bisa ngirit banyak banget. Berikut cara-caranya. Yang pertama, pakai pakaian sampai usang. Jangan buru-buru buang baju yang masih layak pakai. Kalau ada yang robek dikit, coba jahit dulu. Kalau warnanya udah pudar, jadikan baju rumah atau buat tidur aja. Yang kedua, manfaatkan produk perawatan diri sampai tuntas. Pastikan pasta gigi, sampo, sabun cair, atau krim sampai benar-benar habis. Potong botol atau kemasan kalau perlu, biar bisa pakai isinya sampai tetes terakhir. Yang ketiga, memaksimalkan elektronik dan gadget. Jangan ganti HP, laptop, atau gadget lain tiap ada model baru. Pakai yang ada sampai benar-benar rusak atau udah nggak bisa diupdate lagi. Yang keempat, gunakan kendaraan sampai usia pakainya habis. Rawat mobil atau motor dengan baik biar awet. Jangan ganti kendaraan hanya karena model baru keluar. Selama masih bisa jalan dan gak sering rusak, pakai terus saja. Yang kelima, optimalkan peralatan rumah tangga. Peralatan dapur, perabotan, dan alat rumah tangga lainnya dipakai sampai benar-benar rusak. Kalau ada yang rusak, coba perbaiki dulu sebelum beli yang baru. Dengan memaksimalkan penggunaan barang ini, kamu bisa menghemat banyak uang dan juga mengurangi limbah. Ini strategi simpel tapi sangat efektif buat hidup hemat. Kebiasaan yang ketiga adalah masak di rumah. Masak di rumah itu seru dan hemat banget. Kamu bisa kontrol bahan-bahan yang dipakai, lebih sehat, dan pastinya lebih murah daripada makan di luar. Berikut beberapa tips lebih rinci tentang masak di rumah. Yang pertama, rencanain menu mingguan. Buat rencana makanan untuk minggu ke depan. Catat apa aja yang mau dimasak biar bisa beli bahan-bahannya sekaligus. Ini bikin belanja lebih efisien dan gak akan ada bahan yang kebuang. Yang kedua, beli bahan segar dan murah. Pergi ke pasar atau supermarket, cari bahan-bahan yang lagi diskon atau promo. Biasanya bahan segar kayak sayur dan buah lebih murah dan sehat. Yang ketiga, masak sekalian yang banyak. Masak dalam porsi besar biar bisa disimpan dan dimakan beberapa kali. Misalnya masak sup, tumis, atau lauk yang bisa dipanaskan lagi buat makan berikutnya. Ini cocok banget buat anak-anak kos. Yang keempat, gunakan bahan sisa. Jangan buang sisa bahan masakan. Sayur yang udah mau layu bisa dibikin jadi sup. Nasi sisa bisa jadi nasi goreng, dan roti bisa jadi roti panggang atau puding. Yang kelima, eksperimen resep baru. Coba-coba resep baru yang simple dan murah. Banyak resep enak yang gak butuh bahan mahal. Kamu bisa cari inspirasi dari internet atau buku masak. Yang keenam, gunakan alat masak yang ada. Gak perlu beli alat masak mahal atau canggih. Pakai aja alat yang ada di rumah. Panci, wajan, dan oven udah biasa dan cukup buat masak dan jenis makanan yang lainnya. Yang ketujuh, ajakin keluarga atau teman masak bareng.
Masak bisa jadi kegiatan seru kalau dilakuin bareng-bareng. Ajakin keluarga atau temen buat masak bareng. Bisa jadi momen quality time yang menyenangkan. Dengan masak di rumah kamu bisa lebih hemat, lebih sehat, dan lebih kreatif dalam mengolah makanan. Selain itu, masak di rumah juga bisa jadi kegiatan yang menyenangkan dan bikin kamu lebih menghargai makanan yang kamu konsumsi. Kebiasaan yang keempat adalah hindari teknologi terbaru. Hindari teknologi terbaru itu artinya kamu nggak perlu selalu beli gadget atau barang elektronik terbaru setiap kali ada model baru keluar. Ini bisa ngirit banyak uang dan bikin kamu lebih bijak dalam menggunakan barang yang kamu punya. Berikut beberapa tips lebih rinci tentang cara menghindari teknologi terbaru. Yang pertama, pakai gadget sampai rusak. Kalau HP atau laptop kamu masih berfungsi dengan baik, nggak usah buru-buru ganti cuma karena ada model baru. Pakai aja sampai benar-benar rusak atau nggak bisa diupdate lagi. Yang kedua, fokus ke fungsi, bukan fitur baru. Teknologi terbaru biasanya cuma nambah fitur-fitur yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kalau gadget kamu sekarang udah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya nggak perlu diupdate gitu. Yang ketiga, update perangkat lunak. Pastikan gadget kamu selalu diupdate perangkat lunaknya. Update ini biasanya memperbaiki performa dan keamanan. Jadi gadget kamu tetap berfungsi dengan baik meskipun udah nggak baru lagi. Yang keempat, cari alternatif yang lebih murah. Kalau memang perlu beli gadget baru, cari model yang lebih murah tapi punya spesifikasi yang cukup untuk kebutuhan kamu. Nggak harus beli-beli barang yang model terbaru yang paling canggih. Yang kelima, beli gadget bekas. Banyak gadget bekas yang masih bagus dan harganya jauh lebih murah. Kamu bisa cek marketplace atau toko yang jual gadget bekas dengan garansi. Yang keenam, jangan terjebak hype. Teknologi terbaru sering diiklankan dengan sangat menarik, bikin kamu merasa harus punya. Padahal banyak fitur atau teknologi baru tuh nggak terlalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, manfaatkan garansi dan perbaikan. Kalau gadget kamu rusak, coba perbaiki dulu daripada langsung beli baru. Banyak toko yang menyediakan jasa perbaikan dengan harga yang terjangkau. Yang kedelapan, pakai aksesoris yang ada. Nggak perlu selalu beli aksesoris baru untuk gadget. Pakai aksesoris yang kamu punya selama masih bisa digunakan. Misalnya charger, earphone, atau case lama. Yang kesembilan, jangan ikut-ikutan. Teman-teman kamu mungkin sering ganti gadget tapi kamu nggak perlu ikut-ikutan. Fokus pada kebutuhan kamu sendiri dan bukan karena tekanan sosial. Yang ke-10, belajar mengoptimalkan gadget lama. Banyak trik dan tips yang bisa bikin gadget lama tetap performa baik. Misalnya hapus file yang nggak perlu, matikan aplikasi yang nggak dipakai, atau tambahkan memori eksternal. Dengan menghindari teknologi terbaru, kamu bisa menghemat banyak uang dan mengurangi limbah elektronik. Selain itu, kamu juga belajar lebih menghargai barang yang kamu punya dan menggunakan mereka dengan bijak. Kebiasaan yang kelima adalah transportasi hemat. Transportasi hemat itu intinya kamu berusaha ngirit dalam hal bepergian, biar nggak banyak keluar duit buat transportasi. Kamu bisa coba beberapa cara berikut. Yang pertama, gunakan transportasi umum. Naik bus, kereta, atau angkot lebih murah daripada bawa kendaraan sendiri. Kamu bisa beli tiket bulanan atau kartu langganan yang biasanya lebih hemat. Yang kedua, bersepeda. Kalau jarak ke tempat tujuan gak terlalu jauh, naik sepeda bisa jadi pilihan yang sehat dan hemat. Gak perlu beli bensin, cuma modal tenaga aja. Yang ketiga, jalan kaki. Selain sehat, jalan kaki juga gak ngeluarin uang sama sekali. Coba dari jalan kaki kalau jaraknya dekat, misalnya ke minimarket atau warung. Yang keempat, carpooling. Kalau ada teman-teman atau tetangga yang satu arah, bisa nebeng bareng. Jadi biaya bensin bisa patungan dan lebih hemat. Yang kelima, pakai kendaraan yang irit. Kalau memang harus pakai kendaraan pribadi, pilih yang irit bensin. Motor biasanya lebih hemat daripada mobil, terutama untuk jarak yang dekat. Yang keenam, perawatan kendaraan. Jaga kendaraan kamu biar tetap dalam kondisi baik. Servis rutin bisa bikin kendaraan lebih awet dan irit bahan bakar. Ban yang kurang angin misalnya bisa bikin konsumsi bensin lebih boros. Yang ketujuh, hindari jam sibuk. Kalau bisa hindari bepergian di jam-jam yang sibuk yang macet. Macet bikin kendaraan lebih boros bensin karena harus sering berhenti di jalan pelan-pelan. Yang kedelapan, manfaatkan layanan ride hailing. Aplikasi ojek atau taksi online sering punya promo dan diskon. Manfaatin promo-promo ini buat ngirit biaya transportasi. Yang kesembilan, gunakan rute alternatif. Cari jalan yang lebih cepat dan gak macet. Rute alternatif yang lebih lancar bisa ngirit waktu dan bensin. Yang ke-10, rencanakan perjalanan. Gabungin beberapa urusan dalam satu perjalanan biar nggak bolak-balik. Misalnya sekalian belanja saat pulang kerja jadi nggak perlu keluar lagi.
Dengan cara-cara ini kamu bisa ngirit banyak biaya transportasi. Selain lebih bisa hemat, beberapa cara juga bikin kamu lebih sehat dan ramah lingkungan. Transportasi hemat nggak cuma soal duit, tapi juga soal kebiasaan hidup yang lebih bijak dan efisien. Kebiasaan yang keenam adalah belanja barang diskon atau bekas. Belanja barang diskon atau bekas itu artinya kamu beli barang dengan harga lebih murah daripada barang baru. Ini bisa jadi cara yang pintar buat ngirit uang dan tetap dapat barang berkualitas. Berikut beberapa tips lebih rinci tentang belanja barang diskon atau bekas. Yang pertama, cari promo dan diskon. Banyak toko besar atau online yang sering kasih promo besar-besaran dan manfaatin momen ini buat beli barang yang kamu butuhkan dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, kunjungi toko diskon atau pameran. Toko yang jual barang diskon atau pameran barang bekas sering punya barang bagus dengan harga jual yang lebih murah dari harga aslinya. Jangan ragu, coba deh buat ke sana. Yang ketiga, toko barang bekas yang terpercaya. Ada toko atau online shop yang khusus jual barang bekas yang masih bagus. Pastikan kamu cek kondisi barangnya dulu sebelum membeli. Yang keempat, perhatikan kualitas. Meskipun murah, pastikan barang yang kamu beli itu masih dalam kondisi baik dan layak pakai. Periksa bahan, jahitan, atau komponen lainnya untuk memastikan tidak ada kerusakan yang parah. Yang kelima, beli barang musiman. Kadang barang musiman atau yang lagi musim harganya lebih murah. Contohnya beli pakaian musim dingin di musim panas atau sebaliknya. Yang keenam, manfaatin penawaran kupon. Beberapa toko atau online shop kasih kupon diskon tambahan untuk pembeli tertentu. Gunakan kupon ini buat dapat harga lebih hemat lagi.